Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur untuk pagi ini, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam satu malam penuh, sehingga kami dapat datang kepada Tuhan di pagi ini, bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan renungan sebagai bekal hidup kami, firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami di dalam melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi renungan pada kita tertulis di dalam Yesaya pasal 30 ayat 26. Yesaya 30 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pasti pernah sakit, pernah terluka. Lukanya bisa karena sayatan atau karena luka kecelakaan dan lain sebagainya. Kita pernah merasakan hal sakit di dalam hidup kita. Dan pada saat masa-masa saat ini pun kita diperhadapkan dengan 2 hal. Kalau tidak sakit, berarti sehat. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang sakit saat ini? Ketika secara tubuh, dia harus terbaring lemah, atau bahkan dia harus insoman karena pandemi COVID Omicron yang melanda dunia. Saudara-saudari, Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya bahwasannya hari-hari yang penuh dengan luka itu akan berlalu. Terik matahari akan memberikan terang, menyinari. Itu artinya ada waktunya segala sesuatu. Semua punya waktunya. Ada waktu ketika kita harus sakit, terluka. Kita sakit, terluka, kita pergi ke dokter. Kita pergi untuk membeli obat. Lalu, pernahkah ketika kita sakit, kita langsung datang kepada Tuhan? Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Apakah kita pernah langsung datang kepada Dia untuk menyerahkan luka, sakit yang ada di dalam tubuh kita? Pernahkah kita untuk segera datang kepada Dia, memanggil Dia untuk menyembuhkan kita? Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita tentang hal-hal yang melukai, hal-hal yang membuat kita sakit. Karena sakit itu bukan hanya karena dari makanan yang salah, lingkungan yang salah.
Tapi justru sakit itu yang lebih mematikan adalah sakit dari dalam diri kita. Depresi itu adalah sakit yang mematikan. Dalam hitungan menit dia depresi, stres, maka dibilang jadi sakit jantung atau lain sebagainya di dalam tubuh kita, mengalami sakit, luka. Tapi yang pasti sakit, apalagi sakit yang merajalela saat ini, adalah sakit karena pikiran, depresi tadi, stres yang tidak terkendali. Kalau kita mengandalkan diri kita, Bapak Ibu, kita akan selalu merasa hidup kita itu kurang, hidup kita itu tidak sempurna. Kita selalu merasa banyak hal-hal yang membuat kita tidak semangat, tidak sukacita. Maka dari itu, kita harus mengedepankan rasa syukur di dalam hidup kita. Dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan membalut luka-luka di dalam tubuh kita. Luka-luka di dalam hati kita. Memang seperti lagu. Sakitnya itu di sini. Sakitnya itu di sini selalu mengarah pada hati. Maka dari itu mari menata hati agar kita tidak cepat-cepat terluka. Mari menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Karena Dia yang akan senantiasa membalut luka hati kita. Entah kapanpun hati kita terluka, Tuhan siap sedia memberikan kesembuhan kepada kita. Karena kita sudah terlebih dahulu memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Memelihara Dia yang berkuasa untuk menyembuhkan kita. Menyembuhkan orang lain di sekitar kita. Menyembuhkan semua orang yang percaya kepada Dia. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan menyembuhkan dunia ini dari sakit yang sedang merajalela. Pandemi COVID yang selalu mengalami variannya. Dari COVID-19 masuk ke COVID Omikron. Lalu apa lagi? Tapi kalau kita percaya, kita yakin Tuhan akan menyembuhkan setiap luka, menyembuhkan setiap sakit. Kita tidak akan gentar, gemetar, atau takut akan masa-masa yang akan kita hadapi di depannya. Karena setiap hari ada hari baru bersama Tuhan yang memberikan semangat dan sukacita baru untuk kita. Kiranya Tuhan memampukan Bapak Ibu untuk menjalani satu hari ini dan yakin bagi yang sakit Tuhan akan menyembuhkan. Bagi yang lemah Tuhan akan memampukan, menguatkan. Dan bagi yang merasa tersisihkan, merasa terpinggirkan, yakinlah Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada menolong kita, menyembuhkan kita, memampukan kita menjalani hari-hari kita. Terpujilah nama Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.